Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat hari Jumat bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita di hari ini. Tapi terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini yaitu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Demikian isi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini, diri kita ini saat ini adalah yang dipanggil oleh Allah Bapa kita untuk menjadi milik dari Kristus. Menjadi milik yang daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu bisa saja kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tidak terlalu pintar dalam berkhotbah. Atau kita tidak tahu berkhotbah, tidak pernah berkhotbah. Kita tidak pernah melayani tengah-tengah gereja sebagai liturgis atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Atau kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak pernah ikut aktif di dalam pelayanan kategorial di tengah-tengah kehidupan kita, keseharian kita, di tengah-tengah gereja kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus Kristus dari dosa, dari maut, dari dunia ini, dan menjadi milik Kristus yang diharapkan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memancarkan cinta kasih dari Kristus dan memancarkan bagaimana wujud dari cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita ingat bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, bahwa tubuh kita ini, kehidupan dunia kita ini telah dimatikan oleh Kristus, supaya kita terus berjuang untuk melewati proses kehidupan kita yang seirama dengan tujuan yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat Kristus melayani, maka kita juga akan demikian. Kalau Kristus
Tuhan kita berdua, maka kita juga akan demikian. Kalau Kristus sangat menyayangi semua orang, perkataannya begitu membuat orang mampu bangkit dari keterpurukannya, mampu menasehati orang, mampu mengatakan ini perbuatan dosa dan ini kebenaran, maka kita menjadi milik Kristus. Diharapkan adalah orang-orang yang mengikut Kristus, karena kita adalah milik Kristus. Di zaman sekarang ini kita mengenal yang namanya kehendak bebas. Tidak ada yang melarang kita melakukan apapun. Itu makanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita melihat sekarang ini seakan-akan norma-norma klasik, entah itu norma-norma adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulunya, seakan-akan itu sudah menjadi tabu di saat ini. Begitu banyak orang di zaman sekarang ini yang susah membedakan mana yang mesti dilakukan yang sesuai dengan norma-norma yang kita pahami. Karena orang sangat memahami kehendak bebas, semuanya bebas saya lakukan. Ketika saya punya Facebook, ketika saya punya aplikasi TikTok atau yang lainnya, saya bebas melakukan apa. Ketika punya aplikasi-aplikasi yang lain, saya bebas membuat apapun di sana. Jadi inilah yang katakan dengan zamannya orang bebas melakukan apapun. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk bebas melakukan apapun. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan atau tingkah laku kita, semuanya itu harus mencerminkan. Kita harus mengingat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Semuanya kita harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya harus kita lakukan di dalam ucapan syukur kepada Dia Allah. Jadi mari kita ingat Bapak Ibu, baik perbuatan, perkataan kita, tingkah laku kita itu semuanya harus mencerminkan sebagaimana kita adalah milik Kristus. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semuanya adalah untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memanggil kita menjadi milik Kristus. Apa maksudnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, melalui perkataan dan perbuatan kita harus di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan harus memuliakan Tuhan. Perkataan dan perbuatan kita harus menjadi wujud dari ucapan syukur kita. Perkataan dan perbuatan kita harus mampu untuk menguatkan iman orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Itulah wujud dari perbuatan dan perkataan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Untuk itu kita perlu mengkaji ulang di dalam hidup kita, bagaimana perkataan kita saat ini. Ingat, kita inilah milik Kristus. Bagaimana perbuatan kita saat ini? Ingat, kita inilah milik Kristus. Apakah perkataan dan perbuatan kita itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sehingga itu bisa menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga itu bisa menjadi sarana untuk mendamaikan orang, sarana untuk menguatkan orang banyak, sarana kita untuk memuliakan Tuhan, terlebih sarana kita untuk mengucap syukur kepada Allah kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita di dalam hidup kita, keseharian kita, di dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan perkataan kita, dan dalam nama Tuhan Yesus kita melakukan perbuatan kita. Kita ingat bahwa di dalam Yesus Allah itu hidup. Di dalam Yesus Dia berkuasa di dalam surga dan di bumi. Di dalam Yesus Dia berkuasa atas hidup dan kematian. Di dalam Yesus Dia adalah Imam yang agung yang melintasi seluruh langit. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada pengabulan doa. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang kita lakukan, yang mesti kita ingat bahwa di dalam Yesus ada bermacam-macam karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita beraktivitas
berkomunikasi dengan sesama kita, bermedsos dengan berlandaskan nama Tuhan Yesus, supaya itu menjadi berkat kepada siapa saja, supaya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan sebagai bentuk dari ucapan syukur kita. Mari tunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang hidup di dalam Kristus. Amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjadikan kami menjadi milik-Mu. Sehingga baik perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan akan mencerminkan perkataan dan perbuatan yang sudah hidup di dalam Kristus. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami ya Tuhan berkomunikasi dengan sesama kami, berhubungan dengan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada ya Tuhan, mengerjakan pekerjaan kami, baik di dalam tingkah laku kami, itu adalah berlandaskan atas nama Tuhan Yesus. Supaya itu wujud dari kemuliaan nama Tuhan, wujud dari ucapan syukur kami bagi Tuhan. Berkatilah umat-Mu, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan Engkau yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyinari langkah kami ke depan, entah bagaimanapun saat ini ya Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan akan senantiasa memegang tangan kami, memegang hidup kami, sehingga kami ya Tuhan tidak perlu takut lagi. Hidup kami terarah karena kami hidup bersama-sama dengan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.